Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim allimna ma lam na'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nawwir qulubana min al-'ulumi wal ma'arifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah warzuqna wa ahlana as-sihhat as-salama wal afiyah wa tulal umri wal barakah wa husnal khatimah wa ghafara lana wa liwalidayna wa lisyuyukhina wa liman sanada ila ilmuna bijahil mustafa rasulillah wa sallallahu wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahibil fadla wal minnah. Wassalatu wassalamu ala markazi da'iratin nubuwah wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum kan nujumi fis sama'il 'aliyah wa ala tabi'in lahum ila yaumin yasurru fihi zawun nufusul mutmainnah. Alhamdulillah, ya, hari ini kita mulai Rebo, ya. Rebo enggak? Rebo bagus, ya, untuk mulai muzakarah, ya, ingat kembali, nah, supaya nanti berkelanjutan. Jadi jangan hanya sekarang doang, nih, lemak males, panas-panas lemak nyet, maka luwek kanca lemak raseke datang. Ya, harus tetap, mudah-mudahan, ya. Mudah hujan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui 'adadas sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungannya. Ini adalah ayat yang menjadi dasar atau awal daripada kitab yang kita baca ini, yaitu kitab apa namanya? Taqribul Maqsad, ya. Taqrib, pendekatan, maksad, tujuan pada membicarakan tentang ilmu falak. Bukan falak Indonesia, ya. Kalau falak Indonesia itu orang dipalak, apa itu artinya orang yang, ya, dirampok, dicuri, itu dipalak. Hipnotis apa itu semacamnya, itu namanya malak. Tapi palak ini artinya melihat ukuran-ukuran pergerakan matahari untuk menentukan waktu. Itu palak, ya. Jadi beda palak Arab dengan palak Indonesia. Nah, ini perlu, ya, kita belajar ilmu falak. Kenapa? Li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kita nanti bisa menghitung apa? Menghitung pergerakan daripada matahari. Dengan menghitung pergerakan matahari ini, kita bisa menghitung waktu salat. Karena Rasulullah SAW itu memberikan patokan tentang waktu zuhur adalah seperti ini, adalah ketika matahari zilus syai dan seterusnya, itu ada hadis-hadisnya. Tapi ketika matahari ini tidak normal itu artinya apa? Ada mendung, ya, ada hujan, atau kita di tengah tempat yang gelap di hutan, maka tidak mungkin, ya, untuk melihat matahari. Nah, seperti itu, ya. Maka perlu ada namanya jam, ada kalender waktu sholat dan seterusnya. Nah, sekarang ini orang menentukan puasa, itu perlu enggak waktu, jam, jadwal? Perlu. Nah, kayak ini adalah apa tujuannya, supaya kita bisa tepat dalam menjalankan ibadah puasa kita. Kenapa? Kita harus menentukan waktu pertama, waktu subuh. Waktu subuh. Yang kedua harus menentukan waktu maghrib. Karena orang puasa itu dari fajar sampai ghurub syamsi, sampai maghrib.
Maka harus tentukan waktunya ini. Nah, bagaimana kita kalau tidak punya jadwal waktu, tidak punya jam dan seterusnya? Kita pakai metode lama, harus lihat langit misalnya. Susah ya. Setiap jam 2, jam 4 lihat langit. Ada waktu subuh. Nah, susah. Walaupun boleh berijtihad, tapi susah. Waktu maghrib itu juga susah nanti karena belum ada jadwal waktu, tidak ada jam. Susah juga kita menentukan waktu maghrib. Maka perlulah ini, artinya ilmu ini adalah hasil daripada karya ulama terdahulu yang membantu kita, ya, lebih membantu kita dalam menentukan waktu-waktu. Yang hukumnya kita puasa itu wajib, maka menentukan waktu-waktu itu juga hukum wajib. Dan ma yatawassalu ila wajib bahwa wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Maka belajar ilmu falak ini juga jadi wajib nanti. Ketika kita harus bisa menentukan waktu itu dengan metode ini. Nah, seperti itu. Tapi wajibnya ya fardu kifayah nanti. Segelintir orang yang belajar. Kalau semua belajar nanti habis nanti. Tidak ada yang diam di rumahnya ya. Maka ini diwajibkan hanya fardu kifayah. Ya ini yang kita ini ya nanti yang mengkifayahi ya. Artinya yang mewakili keluarga kita, mewakili desa kita nanti. Nah, inilah tujuannya nih, ta'lamu adalah sinina wal hisab. Maka perlulah waktu-waktu itu. Kita biasanya mengenang momentum apa dalam hidup kita? Paling lumrah itu apa? Paling biasa itu apa? Ulang tahun. Kapan ulang tahunnya? 1 September 2019. 9 bulan 19 insyaallah. Nah, itu perlu diingat untuk menentukan. Di mana kita mengingatnya? Lewat jadwal apa? Lewat kalender. Maka perlu ada perhitungan kalender hijriah itu. Maka ada dalam Islam pun dibuatlah namanya kalender apa? Hijriah yang dimulai daripada bulan apa? Hijrahnya Nabi. Ada yang mengatakan dulu maunya pada bulan Maulid Nabi. Ada nubuah, tapi yang dipilih adalah bulan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Momentum yang sangat penting. Apalagi mau nikah ini, kapan tanggal tepat untuk menikahnya? Cari waktu-waktu tempat. Diabadikan dalam hayatnya, dalam hidupnya. Sehingga terus diabadikan. Aku pun masih yang lupa. Udah ingat nih. Nah, ini perlu tuh diingat-ingat itu. Ya. Maka perlu ada waktu. Orang haid menghitungnya juga perlu. Nifas menghitungnya perlu. Maka perlulah perhitungan-perhitungan itu. Tanggal-tanggal itu penting. Maka membuat tanggal-tanggal itu bisa menjadi suatu yang wajib atau sunnah tergantung kebutuhan kita nanti. Ya, kita tidak bisa nanti jelo apa, like head, lupa lah, perlu ada tanggalan. Orang bertani pun seperti itu, perlu tanggal-tanggalan itu. Ada sinul hisab itu perlu. Kenapa? Piran like ngelowong sampai sampai belek pare diukur waktunya. Piran harus merabu. Ini tanggal pira nih, harus sebulan dek. Nah, terus seperti itu. Punya jadwal. Sampai makan pun punya jadwal. Nah, kapan kita makan? Tidur pun punya jadwal. Kapan tidur? Nah, itu diukur-ukur itu. Nah, inilah pentingnya ya, li ta'lamu adada sinina wal hisab. Maka pergerakan matahari itu merubah semua dimensi kehidupan kita. Dari subuh sampai ke subuh lagi itu berubah pergerakan matahari tersebut. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Nah, inilah yang kita pelajari, sehingga perlulah kita belajar waktu-waktu ini. Ini pentingnya waktu ya, maka kita disuruh untuk memperhatikan waktu.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih tanpa pilih kasih, Ar-Rahim yang maha penyayang tanpa yang khusus sayangnya. Itu artinya Ar-Rahim khusus sayangnya. Tidak semua orang yang disayangi, tapi semua orang dikasih. Yang disayangi itu siapa? Yang berhak masuk surga saja. Ya. Innakum la tadkhulul jannah bi'amalikum. Tetapi dengan apa? Illa an taghalibullah birahmatihi. Itu Allah yang berikan rahmatnya. Dia kasih sayang yang buat kita masuk surga. Kalau andalkan amal, tidak seberapa amal kita dengan pemberian ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Coba hitung aja. Berapa kali bernapas? Pernah hitung? Ada itu dalam kitab itu berapa kali dia bernapas itu. Terus kalikan dia masuk ke rumah sakit, oksigen, berapa tabung yang kita habiskan? Tidak pernah dibayar ya. Kita tidak pernah membayar Allah. Maka cara membayarnya adalah bersyukur kepada Allah SWT. Maka kita bilang apa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Nah, alnya ada yang menggunakan alil istighraq. Itu menghabiskan semua puji hanya milik Allah. Siapapun yang kita puji, hakikatnya kita memuji siapa? Allah SWT. Cantik, oh itu punya Allah, milik Allah. Lagu mun lengek masih punya Allah, pada masih. Maka deng kanggo masih apa? Deng kanggo celah. Ini cantik doang puji. mun lenge dewa apa puji. Puji masih pian Allah. Jangan tahu pian apa lenge. Iya pun arah ingat nu arah lenge. Nih. Itu namanya dalam ilmu mantik itu apa? Termasuk daripada suatu yang talazum. Istilah yang apa? Talazum. Ya. Itu dalam bab dua kalimat yang ada mutasawiyain, ada mutadaifain, ada mutaradifain. Itu termasuk dari sesuatu yang berbentuk yang saling mengikat. Kalau ada cantik maka lawanannya apa? Jelek. Tidak mungkin ada istilah cantik kalau tidak ada jelek. Maka beruntung orang cantik kalau ada orang jelek. Ya. Kalau semua cantik, tidak ada istilah cantik kalau semua sama. Ada istilah itu? Tidak ada. Maka yang cantik-cantik bersyukur karena ada orang yang jelek. Ya, yang jelek itu bersyukur. Bersyukur ya? Ya bisa bersyukur, bersabar gitu. Bersabar juga tidak apa-apa. Kenapa? Bersyukurnya orang jelek itu karena kalau dia tetap dikatakan jelek sama orang, dia dapat pahala. Dia dapat bagian yang tidak didapatkan sama orang cantik. Kalau orang cantik itu tetap dipuji, dia bangga, lupa daratan dan lautan. Hidup di awang-awang jadinya. Itu akibatnya. Maka jangan terlalu dipuji, senang dipuji. Kalau senang, itu lebih bagus kita dicela sebenarnya. Lebih membuat kita termotivasi. Tapi kalau dipuji, lupa kita. Itu akibatnya ya. Maka ini saya mengangkat orang yang jelek-jelek ini. Supaya tidak merasa minder gitu ya. Tapi kita semuanya adalah orang yang baik, orang yang paling baik dibandingkan dengan makhluk Allah. Qad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sejelek-jelek manusia katakan jelek, tidak ada yang menyamai manusia dalam penciptaan. Bandingkan kita dengan monyet, tidak ada yang sama. Kita paling bagus ciptaan Allah. Bandingkan dengan sapi, manuk dan seterusnya, kita paling bagus. Siapa yang mengatakan manusia jelek? Tidak ada ya. Semua yang cantik-cantik itu kadang-kadang besok itu akan berubah sama ya ketika wujudnya sudah tiba. Akan mengerut juga itu. Ya, mengendor. Pada malahan yang cantik itu akan lebih jelek nanti pada tuanya kadang-kadang ketimbang yang jelek.
Karena dia apa? Biasanya pastor tubuhnya jelek itu akan tetap normal. Alhamdulillah. Itu kalimat yang paling tepat kita ucapkan ya. Segala puji milik Allah. Tidak ada daripada ciptaan Allah itu yang jelek semua, bagus-bagus. Maka jangan hina Allah dengan mengatakan jelek itu. Ya, semuanya bagus. Hanya dalam pandangan sementara dia seperti itu. Al-Wahibi. Siapa Allah itu? Al-Wahibi bersifat dengan wahib, pemberi, al-fadla wal minnah, memberikan fadla, kelebihan, wal minnah, dan pemberian-pemberian yang banyak. Ya, tidak ada yang menyaingi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semua kita dikasih gratis malahan. Maka kita harus memuji Allah atas semua pemberian-pemberiannya ini. Wassalatu wassalam, salam ala markazi dairatin nubuwah. Salam atas markaz. Markaz ini pusat. Kenapa bilang markaz? Ini namanya baraatul istihlal dalam ilmu balaghah. Dalam tahsinatul labzi, ya, muhassinatul labziyah atau muhassinat maknawiyah itu dibahas tentang bagaimana cara mengungkapkan supaya ada enak dalam pembahasan makna-maknanya. Maka disebutlah pendahuluan atau muqaddimah sebuah kitab atau kalam, ada kata-kata yang akan dibahas, nah itu namanya baraatul istihlal. Markaz itu artinya pusat. Pusat itu artinya apa? Tumpuan. Kalau dalam bahasa Indonesia sekarang center. Center misalnya. Islamic center. Itu pusatnya ya. Pusatnya apa? Pusatnya Islam gitu. Nah, makanya center itu apa? Harus berpusat. Jangan dia apa? Menyebar ke semua, itu bukan center. Nah, jadi harus berpusat sehingga apa? Bisa melihat posisi yang tepat. Ya, terang dadanya. Karena dia berkumpul cahayanya dalam satu titik. Itulah namanya markaz. An-nubuwah. Siapa markaz nubuwah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi itu berpusat, bertumpu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah kalau kita belajar asal kejadian, itu adalah Nabi Muhammad adalah asal daripada segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab mengatakan qabattu qabdatan min nuri. Aku mengambil satu genggam dari cahayaku. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Lalu dibagi menjadi 4, lalu dibagi 4 dan seterusnya sampai dijadikanlah Nur Muhammad ini terus mengalir dari Nabi Adam ke Hawa sampai terus turunannya dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, terus sampailah kepada Adnan, terus sampai kepada Abdullah mengalir kepada Aminah, wujud dia kepada Nabi Muhammad SAW ada suratil basyariyah, atas rupa daripada kemanusiaan, dibungkus dengan tanah seperti manusia biasa, tapi bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Tubuhnya boleh seperti manusia, tapi walaupun manusia dia beda dengan tubuh-tubuh yang lain. Kalau keringatnya kita bau apa? Bau enak ya. Kalau Rasulullah SAW itu ya wangi, kasturi dan seterusnya. Maka tidak pernah dihinggapi oleh bakteri, apalagi hanya lalat dan seterusnya. Maka kain-kain Rasulullah SAW itu tidak ada bakterinya, dia ada kuman. Maka dia yang koreng. Hitanya koreng nggak ada kuman. Ya Rasulullah SAW itu ada kuman, yang punya koreng. Nah, apa yang dipakai sama Rasulullah yang bersentuhan dengan kulitnya itu akan menjadi apa? Obat. Maka tidak ada kain-kainnya, tidak ada bakteri-bakterinya. Maka diceritakan bahwasanya istri Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia ada peninggalan kainnya. Itu kalau dia sakit itu yang seduh manusia itu. Nah, dari yang bait air itu terperas air ya sing nginem buat corona. Buat sakit-sakit dulu sakit
Itu kain-kain daripada peninggalan Rasulullah SAW. Nah itu kenapa Rasulullah orang mulia, apa yang bersentuhan dengan tubuhnya ikut mulia. Maka ada ceritanya dulu yang mengaku diri pernah dia cambuk lalu kena cambukan Rasulullah. Nah itu ingin tubuh itu melekat dengan tubuh Rasulullah SAW. Nah inilah Rasulullah SAW. Maka dia adalah markazin nubuwah, pusatnya kenabian. Tidak ada yang melebihi daripada Rasulullah SAW. Maka disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna dalam segi khalqan wa khuluqan, akhlak, penciptaan dan sebagai akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau kita bicarakan Nabi Muhammad SAW itu sangat panjang karena tidak selesai nanti di palaknya Wa ala alihi, dan atas keluarganya, itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa sahabi, dan sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Itu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, masuk Islam dan mati dalam keadaan Muslim. Ada yang mengatakan jumlahnya berapa? 124.000 orang. Nah, itu jumlah sahabat sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti bilangan kapalnya papan kapalnya Nabi Nuh katanya. Atau ada yang mengatakan seperti bilangan baok Nabi. Ada yang menghitung baok Nabi ini. Itu jumlahnya berapa? 124.000 katanya. Pas meninggal Nabi itu hanya sekitar 20-an yang beruban katanya. Ini ada beruban-uban gitu. 20-an. Nah, kita mau 20 uban loh, pegang. Siap-siap. Berapa uban? Berapa uban ya? Wasahabi, mereka itu kan nujum. Seperti apa? Nujum. Apa nujum? Bintang. Fis sama'il 'aliyah, pada langit yang tinggi. Maka ada sahabat Nabi Muhammad SAW, ashabi kan nujum bi aihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti apa? Bintang. Kemanapun kalian meminta pendapat, mengikuti mereka, siapapun yang kalian ikuti mereka, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan hidayah. Ini juga ada baraatul istihlalnya. Ini juga ada an-nujum fis sama'il 'aliyah. Dia ada berapa kalimat yang kita temukan di sini? Ada kalimat apa? Markaz. Markaz. Terus yang kedua apa? Dairah. Terus an-nujum, as-sama'il as-sama'il 'aliyah. Bukan sanawiyah. As-sama'il 'aliyah. Nah itu. Ada daerah juga ini ada nubuwah. Ala alihi washabihi allazina hum kan nujum bis-sama'il 'aliyah. Wala tabi'in, tabi'in. Kita bahas. Itu setelah sahabat namanya tabi'in. Lahum, bagi mereka, ila yaumin, sampai hari, yasurru, senang, surur, senang. Fihi, padanya, zawun nufusil mutmainnah. Siapa yang senang itu? Zawun nufusi, orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa al-mutmainnah, yang tenang. Makanya kalau mati itu harus tenang. Supaya apa? Masuk kepada yaumun yasurru fihi. Maka yang dipanggil dalam Al-Qur'an itu apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang disuruh pulang itu, irji'i. Kalau lain udah disuruh pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Dia yang dipanggil itu nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nah itulah yang nanti kalau sudah tenang jiwanya. Kapan orang tenang itu? Orang tenang itu kalau sudah hatinya penuh dengan ilmu-ilmu yang membuat dia tidak gelisah lagi. Apa yang buat orang gelisah itu? Orang galau itu kenapa galau? Galau kan masa sekarang ya? Galau gola, Ambon gola. Apa itu galau?
Gelisah. Kenapa orang gelisah itu? Tidak tenang. Apa yang membuat orang tidak tenang? Ya, muter-muter. Ya. Tidak tenang itu apa? Karena tidak ada istilahnya ketercapaian apa yang ia harapkan. Bisa menjadi orang yang tidak tenang. Ya, tidak sampai tujuannya, bisa tidak tenang. Tidak mengerti tentang sesuatu membuat orang tidak tenang. Banyak orang yang membuat orang tidak tenang. Tapi ketenangan itu ya bisa dapatkan sama orang yang hanya sudah memiliki namanya ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya, kalau orang sudah ingat kepada Allah, maka kegelisahan-kegelisahan itu semua akan hilang. Maka orang yang tenang itu apa? Lebih sehat. Tidak cepat kena penyakit. Kenapa? Karena penyakit itu kadang-kadang diakibatkan oleh orang stres. Itu tidak tenang tadi itu. Maka penyakit yang masuk cepat menyebar. Kalau kita tenang, membuat kita ini imun kita ini menjadi kuat. Ya. Maka kalau orang puasa, kenapa kita ini kalau misalnya puasa tidak mencari nyampah makan siang apa ada, tapi agak kuat, agak lebih kuat. Kenapa? Kita sudah tenang dari sejak fajar itu. Kita sudah berniat. Berniat itu membuat orang tenang. Dia tidak butuh lagi mencari makanan, nyampah, tidak pikirkan dia. Ya, tidak pikirkan. Yang dipikirkan maghrib. Mana apa waktu maghrib? Dia tidak pikirkan apa makan. Ya, sehingga tidak gelisah dia. Maka lebih kuat. Berbeda kalau kita tidak makan, tidak niat berpuasa. Tidak niat berpuasa tapi kita tidak ada makanan. Lebih lapar itu. Kenapa? Kita memikirkan makanan itu. Ya, sehingga apa? Kita tidak tenang jadinya. Harus ke sana, harus ke sini. Coba Anda saya pikirkan. Kayak orang puasa. Maka Nabi mengatakan izan asum. Itu. Kalau begitu saya puasa. Niatnya yang bilang puasa itu membuat fisiknya terobati. Menjadi kuat sehingga tidak lagi membutuhkan. Nah, ini prinsipnya ya. Maka Nabi mengatakan izan asum itu. Ketika bertanya kepada Aisyah, apa ada yang bisa kita makan? Kata Rasulullah, tidak ada. Sudah habis beras buih. Dia kelak. Maka Rasulullah mengatakan izan asum. Kalau begitu saya puasa. Nah, ini prinsip juga orang suami istri itu. Ketuan, penyampah dia nendek daun belaang piring. Baru merari setengah jelo belak piring. Nah, seperti itu. Izan asum nih. Seperti itu ya. Memenuhi puasa. Pada puasa terus kan. Wa alanna tabi'in lahum ila yaumin yasurru fihi zawin nufusul mutmainnah. Maka yang akan senang pada hari itulah orang-orang yang jiwanya tenang. Tenang kenapa? Sudah melihat semuanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa pahala-pahala, berupa kebaikan-kebaikan, sehingga tidak terlalu butuh dengan itu semua. Sehingga dia menjadi tenang. Maka itulah orang tenang-tenang itu akibatnya mereka tidak takut, tidak juga sedih. Apapun yang menimpa mereka tenang aja. Karena sudah ada takdirannya, sudah ditentukan. Ampun. Itulah yang membuat mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi untuk mencapai derajat itu agak susah, harus belajar dulu. Ada pembersih-pembersih ilmu-ilmu membuat orang tenang itu seperti itu. Tidak bisa langsung tenang. Ya, tidak bisa kita langsung tenang itu. Ada orang walaupun kita misalnya tahu sekarang itu tenang, tapi kalau ditimpa satu musibah pasti pernah
mengalami itu. Maka ada penghibur dari luar itu yang membuat kita supaya tenang. Ya. Kenapa? Pas satu dia galau, lupa seterusnya akibat kondisi yang terjadi. Tapi orang-orang yang arif billah nanti itu tidak seperti itu, maka akan mereka berprinsip la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Semua ilmu-ilmu yang buat tenang itu ada pada mereka. Kalau musibah ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kembali kepada Allah itu semua akan tenang. Tidak ada yang. Tapi untuk kembali itu susah orang. Ya. Untuk mengingat Allah dan seterusnya pada hal-hal yang sangat-sangat genting itu susah. Pas gedak lalu ingat Allah, larang orang kan. Ya, emosian dan seterusnya. Susah. Tapi ada orang-orang yang mampu, maka membuat ketenangan. Amma ba'du. Adapun setelahnya ya kita lupakan dah yang tadi ya. Tenang sekarang. Ya, setelahnya itu falamma manakala qara'na, kita telah membaca, kami kata pengarang kitab ini ya. Ini mutakalim wahdah sebenarnya, tapi diungkapkan dengan ma'al ghairi ta'zim. Inda syekhina di sisi guru kami al-alim al-allamah al-arif billah. Siapa nama gurunya itu? Syekh Sulaiman Az-Zuhdi An-Naqsabandi Al-Khalidi rahimahullah taala. Alim, dia orang alim, allamah juga, ini sigat tabdil, sigat mubalaghah ya. Allamah al-arif, dia juga orang yang mengenal Allah, al-arif billah. Syekh, dia orang yang tua ilmunya dan tua umurnya. Namanya Sulaiman. Ini gelar-gelarnya banyak sekali ya. Alim, al-allamah, al-arif billah, syekh. Ini sudah orang sekarang ini sudah profesor ya. Dari bawah studinya bisa ya DRS, doktor, terus apa? Profesor. Sudah habis ini. Nggak ada sekolah lagi ya. An-Naqsabandi. Nah ini ke tarekatnya ya. Al-Khalidi, ini mungkin tempat atau keturunannya, marganya Al-Khalidi. Kalau kita mungkin siapa kakek kita misalnya itu sebagai tempat kembali nama kita misalnya. Atau marga kalau orang. Ini keturunan Banu Ismail. Ini keturunan siapa misalnya. Nah itu bisa seperti itu. Bisa dikatakan ya nisbah ke sana. Dibahasakan ke siapa? Kalau kita ya nisbahkan biasa ke ya negaranya atau apa ya. Nomboki dan seterusnya. Ya, Sasaki. Rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya rahmat yang wasi'ah, yang luas. Al-Mausumah yang ditulis bi majalatin nazirin, di majalah nazirin bil amali bi rubu'il mujib, pada mengamalkan dengan rubu' al-mujayyab ya. Rubu' al-mujayyab dibaca mujayyab, rubu'-rubu' yang memiliki jaib-jaib. Wa sami'na taqriratihi, dan kami mendengar berbagai macam ya penjelasan-penjelasannya. Setelah itu wa fatahallahu lana, Allah membukakan bagi kami bi barakati, dengan berkatnya. Ya. Dan kita berdoa juga kepada Allah ya. Semoga dengan berkat kitab ini kita juga diberkati seperti ilmunya pengarang kitab ini yang ada pada majalah An-Nazirin. Nah, setelah paham apa yang terjadi, khifna, kami merasa takut. In marra alaina zamanun, jika lewat atas kami masa nisyanu zalik, lupa itu. Ini biasa ya, kalau kita sudah hafal itu ada penyakitnya juga. Ada penyakitnya, lupa. Ya, kita hafal lama-lama marra alaina zaman,
ketok-ketik buik si angin hafalan. Nah, itu lupa. Nisyanu zalik. Kenapa terjadi nisyanu zalik itu? Nisu hifzina. Karena jelek hafalan kami. Jelek hafalan kita. Karena memang ada orang-orang yang bagus hafalannya. Nah, ini bisa juga maknanya tawadhu ya, tawadhuan boleh. Karena merasa ya tua, kadang-kadang kalau udah tua itu pasti cepat lupa kadang-kadang. Tapi ada orang-orang yang diberikan kuat ingatan, katanya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Nah, itu tidak akan opa istilahnya apa? Pikun. Tidak ada pikun dalam waktu tuanya. Siapa-siapa yang sering baca Al-Qur'an, maka insyaallah pada waktu tuanya tidak akan pikun. Berarti apa? Al-Qur'an itu mengobati, bukan apa menyakiti. Ini disuruh ngapal Allah. Itu sebenarnya mengobati otaknya. Itu mengobati kepala kita. Dengan banyaknya menghafal Quran, baca Quran, maka akan lahir nanti sel-sel baru dalam otaknya. Ya, pemahaman baru dalam ilmunya dan seterusnya. Itu membuat otaknya berkembang. Ya, menjadi bagus walaupun sampai tua. Nah, kalau sekarang ini memang susah ini otak-otak kita ini ya, maka cocok nih lisu'i hifzina ini. Karena berbagai macam ya alasan orang cepat lupa itu gara-gara dosa dan seterusnya. Karena Imam Syafi'i mengatakan apa? Saqawtu ila waqi' su'hib hifzi fa'rasyadani ila tarkil ma'asi. Jadi itu menunjukkan bahwasanya su'hibzi itu poinnya bisa ditangkap adalah gara-gara apa? Ma'asi. Imam Syafi'i mengatakan apa? Gambarannya apa? Wa khabarani bi anal ilma nurun. Gurunya mengatakan ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda ila asi. Nur Allah, cahaya Allah, ilmu Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa sebab ya su'il hifzi atau ya kita tidak mendapatkan ilmu itu gara-gara tertutupi oleh maksiat. Maka kalau kita ini sebagai ahli hadis bicara ilmu mustalah hadis ya tidak cocok ya jadi perawi hadis ini. Kenapa? Tidak kuat dhabitnya itu. Dhabit apa? Zihninya tidak kuat. Tapi mungkin dhabit kitabi boleh. Ya, dhabit tulisan-tulisan. Ya, maka kita harus kuat dhabit tulisan sekarang ya. Ya, sering-sering menulis itu. Aku biasa tulis-tulis doang, tolak gerobak. Lawan baca dia baca. Maka faradna kami ingin an nu'idu zalika, kami mengulang yang demikian itu hadhil waraqat, lembar-lembar ini ala suri risalah, atas rupa risalah tazkiratan lana sebagai pengingat. Ingatkan ya, risalah itu tujuannya adalah untuk mengingatkan. Tulisan kita itu, dabitan kita itu tulisan untuk mengingat. Karena kita tidak pandai atau tidak kuat hafalan. Nah, ini. Karena ada orang yang kuat hafalannya itu. Cerita sampai nangka masih ingat cerita. Nah. Karena memang dulu itu seperti itu ya. Orang itu kuat hafalannya, kuat ceritanya itu kenapa? Karena alasannya pertama belum ada TV, belum ada radio dan sebagainya. Kalau ada pun masih jarang. Itu sebabnya. Dan mereka apa yang dia ingat itu yang diceritakan sehingga diulang-ulang ya, memorinya hanya seperti itu. Nah kalau sekarang terlalu banyak itu TV, berita-berita, apalagi tambah dengan sinetron ya, si lu hafal apa lagu-lagu jadi penuh memori dia yang bagus. Nah, sehingga itu membuat ya kita menjadi tidak kuat ngapal. Nah inilah yang membuat ya kita menjadi tidak ingat, jarang mengingatnya juga. Maka pengarang kitab ini merasa khawatir kalau besok dia meninggal dunia, tidak ada, dia lupa juga tentang ilmu ini,
siapa pewarisnya itu tidak ada. Maka ditulislah dalam sebuah kitab. Nah, maka kalian ini kalau ada ilmu-ilmu baru ya tulis. Dia harap dengan tuang ilmu nu harus tulis. Mau dia tulis, hilang ilmu nu. Oh, nilai arah ajian nih misal. Daun bau jadi kepeng. Nah. Nih. Ada ilmu-ilmu itu. Tiup-tiup daunnya jadi yang kepeng. Lain-lain dan guru-guru kita itu ada ilmu-ilmu itu. Tapi itu ada syaratnya, tidak semua harus ditiup-tiup jadi kepeng. Ada orang-orang yang sudah diajarkan kepada orang-orang tertentu. Dia kanggo ajaran mbak dengan kepengan. Nanti mata uang hijau mun kita kepeng. Beak mata mun kepeng beak. Nah, seperti itu. Ada orang-orang khusus untuk tempat diajarkan. Ya. Itu banyak ilmu-ilmu itu. Ilmu memindahkan jin, ilmu apalagi banyak itu. Ilmu-ilmu yang langka-langka. Kalau kita lihat itu film-film cocok dulu tuh ya, ada itu. Makanya ada namanya Fir'aun, zaman Fir'aun, ada juga namanya Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa menjadi apa? Ular. Kenapa? Karena menandingi ilmu-ilmu seperti itu, banyak sihir-sihir itu juga situ. Ya bukan hanya sekarang. Mulai luat tu selak. Nih, menengka dia ada dengan selak dua. Buat wah kalah ilmu siapa zaman nih. Jadi mun ada dengan selak langka. Apa? Telombang kan selak-selak telombang. Jadi jelas dengan takut. Nah, seperti itu. Lomba selak misal berubah menjadi bab 1 misal. Itu maka apa? Orang tidak akan takut lagi karena sudah biasa. Mulai itu masih sepi dan seterusnya takut. Langkah 1000 mulai itu. Dan kadang-kadang masih nih takut-takut bangun kelam nih. Kenapa takut? Karena faktor dia tenang baru no. Kadang-kadang soal sandal diri takut yang. Ini mana yang soal naik sendiri nampak naik sama apa kena tok kenapa dengan jari apa muti jari apa inte. Kelebihan khawatir. Sehingga dia bani bangun kelam. Araan sukan menek dalam kamar. Lalu nara botol ya entah mampunya. Takut. Nembe. Ya, takut apa? Takutan diri doang. Wa narju dan kami mengharapkan mimman itala'a daripada orang yang melihat alaiha atasnya ayat zura bahwa ia melihat bi aini syafaqah dengan pandangan syafaqah, pandangan kasih sayang, wal insaf dan insaf merasa sadar, mengkiri haqdin tanpa ada ya benci atau apa istilahnya iri hati ya, haqdin iri hati. Ya syafaqah jadi harus kita melihat dengan mata atau kacamata apa syafaqah insaf sadar saya sayang. Ini kembe ini kadak beri ini salah. Oh, maklumin salah. Ini dia bagus suara, oh, maklumin. Girangkan sambal. Jadi melihat semuanya itu dengan ainus syafaqah wal insaf. Ya. Jadi berarti kalau kita melihat seperti itu apa? Tidak ada yang tidak baik. Semua menjadi bagus. Ya. Ya. Tidak ada orang yang mencela, dia ada jangan apa? Menghina. Kembem pun mana? Oh, mana. Jadi dia harap hina-hinaan sugul karena merasa apa? Ainus syafaqah tadi itu. Sehingga menarak salat dan lejulu, ndeng gedak lalu, biasa. Nah. Jadi seperti itulah dia. Tapi ada orang yang tidak memandang dengan ainus syafaqah wal insaf ini. Sehingga apa yang terjadi? Marah. Ya, kemarahan dan seterusnya. Dulu ada zaman Nabi orang yang kencing di serambi musala Nabi, masjid Nabi. Arabi itu ceritanya itu kan. Kencing dia. Umar marah gedak.
melek kedak melek seret kan. Sahabat-sahabat lain juga marah. Kenapa? Kencing di serambi Nabi, di pojok masjid Nabi. Ya kan ngacer. Dia ngaser aja, Mbak. Ngaser apa ya? Dia ngacer menek. Tapi Nabi melihatnya dengan ainus syafaqah. Apa ainus syafaqahnya? Rasulullah mengatakan, da'hu. Biarkan dia habiskan kencingnya dulu. Ada yang sampai buat penek. Nah, nih, kembali Nabi melihat suatu yang lain dari balik itu. Pertama, kenapa dia kencing sampai kencing di sana itu? Dia Arabi, orang pedalaman, dan tuang aturan kadang-kadang nih. Munita doang Mbak Mataram, tumben-tumben itu rurung, salah entama, dengan bakalan dia berkiri. Dan tuan lampu kuning, lampu hijau apa? Dia mantu rambu-rambu lalu lintas. Ya prit lalu, kenapa prit nih? Sehinggain polisi prit. Nah seperti itu. Karena apa itu Arabi contohnya pada zaman Nabi. Nah itu melihat apa? Ainus syafaqah. Nabi melihat seperti itu, sehingga lebih kepada solusinya. Maka Nabi mengatakan da'hu, biarkan dia habiskan kencingnya dulu. Setelah itu mun saya menek, maka becang air siram. Selesai masalah. Nih, tadi manuk, siram, buang. Selesai masalah. Ndek apa ngerumunan manuk? Manuk kerumunan. Iya tayak tampah lemak. Mun bau sedih bau. Solusi apa? Solusi ya buang bersihin. Ya solusi. Gedak masih tidak kena kan? Saya menek awak ada gedekan. Saya sugul pene. Arabi saya sugul pene. Mun gedekang pun tahu kan safu lawu kan. Ni paula, nule menek ampun, paula nule menek sekian luwe jari. Berat meno nih. Sehingga lebih bagus biarkan anda sekek kolan najis. Jadi mun sio ampun sekek luwe ni melacor pene kan susah. Ini pertama tujuannya itu, melihat seperti itu. Yang kedua tadi apa? Ada syafaqahnya. Karena dia belum tahu. Cocok dia seperti itu karena belum tahu. Nah, kalau ada yang seperti itu ya dimaklumin itu. Makzur namanya itu. Nah, sampai puasa kan juga itu makzur gitu. Ada orang yang tidak tahu adab-adabnya ya makzur. Nah, inilah yang harus dilihat sama pembaca kitab ini. Kata pengarang kitab ini, jangan sampai melihatnya dengan aini haqdin. Kalau kita sudah melihatnya dengan mata mata curiga, mata iri hati kan haqdin ya. Cemburu, ada seterusnya. Itu kan bagian-bagiannya. Mata-mata yang tidak baik-baik ya. Maka semua walaupun dia bagus menjadi tidak baik. Paham ya? Kalau kita melihat semua itu yang baik, tapi kacamatanya pakai kacamata hitam. Kok mendung ini katanya. Lupa bahwasanya apa kacamata hitam. Hujan ya. Panas apa? Nyet-nyet panas. Kenjelo panas ya, mendung nih masa datang. Kalau lupa baca apa? Buka kacamata. Maka kenapa seperti itu? Melihatnya kan kacamata yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Makanya apapun yang kita lihat tapi dengan hati yang keruh menjadi keruh juga. Ya. Karena makanya tidak boleh orang memutuskan hukuman itu waktu keruh hati. Nah, kembali mempengaruhi hukuman. Gedak lawan minum gedak dan pas hukuman. Nah, sehingga hukumannya jadi tidak normal, terbawa oleh situasi atau kondisi. Maka tidak boleh orang marah ketika dia dihukum, ada hukuman memponis itu tidak boleh. Hakim itu tidak boleh marah ketika dia memutuskan. Kenapa? Bisa mengganggu hukumannya. Nah inilah ya. Walaupun ini bagus tulisan, bagus, lalu pun dengan bagus membaca, arti sakit hati membaca. Ini salah sih tulis nih. Ini miring tulisannya. Nah, loe salah nih. Loe salah.
mun dengan dendam, apalagi musuh dibaca misalnya ada apa kan, pasti salah tuh. Walaupun apa kena. Nah itu ya. Nah, seperti itulah orang memandang, maka hindarilah pandangan itu. Nah ini hadir wala i'tisab nih ya. Wa an la yubadir alaina bil malam. Jangan segera mencela. In asra ala syai'in jalabahu sahwu. Jika tergelincir atas sesuatu yang menyebabkannya adalah jalabahu menyebabkannya as-sahwu oleh lupa, wanisyan dan lupa juga ya, lalai dan lupa. Jadi kalau memang ada nanti dalam kitab ini kata-katanya ya yang tidak tepat, lupa dan seterusnya kan lupa, ya, jangan cepat-cepat mencela, tetapi bal yarkha basatul uzri, tapi dia menaburkan artinya menarik ya, menghamparkan basatul uzri, hamparan keuzuran. Apa uzurnya itu? Itulah sifat manusia. Dia pernah lupa, pernah lalai dan seterusnya. Kita katakan seperti itu ya, mulai dengan salah ya, maklumin manusia. Uang kena, wasalah. Jadi mun menolin maklumin nu insyaallah akan apa? Ya arak kuat. Dia lalu apa? Jengkel dan seterusnya. Nah, kadang Pak memberani harus sering watin. Apa wat? Maklum. Sering maklumin. Menengka aja bagus kita lemak. Lain kita maklumin. Lain ada kado pupur, engkau ada kado pupur. Maklumin. Lain mulus engkau Korea kita misal. Lain dia kena Korea, engkau kena Korea misal. Maklumin. Dari apa saling maklumin. Ini protes lawan, ada teman Korea nih. Kan wa mondok ya Bang Korea. Ya tanda mondok no le kena. Jadi maklumin, jadi mun sering maklumin no ya masalah no bau terata tasir. Ya. Itu yang terjadi pada Umar dulu kan cerita itu. Umar senina ngomeh-ngomeh datang dengan apa? Mele konsultasi. Sina dengan masih ngomeh. Ternyata sampai bayan Umar Umar pun ngomeh senina. Deg-degan senina. Ule kan? Ule. Lagu stop dulu. Bambe dia dengan masa hitam, masa jeringo ketemu lah laku apa pendapat konsultasi bahasa kuliah no. Ya. Tapi saya melihat istrimu juga seperti itu. Ya ling dengan nih. Oh, tokol. Ngopi dulu dah masa itu, ngerokok aja nah. Mene semeton nih. Nah. Mun bahasa kita deh. Ya. Itu sudah maklum. Ini hanya sebentar. Menurang gedak no semendak. Ya, gedak apa? Sidalah. Ya jari popoang. Ya jari kelaang. Ya jari apa? Sendukang nasi. Ya, terus apa? Ya jadi nyusu. Aku udah kuliah nyusu. Jadi susu kan benar. Ya nyusu. Nah. Luwe apa? Luwe kebagusan. Ya, luwe bagusan. Ya apa enggak? Gedak. Nah, jadi mau gedak apa? Semendak doang. Balas apa? Masalah apa? Jerah. Anti wa. Nah, tenang. Buaya gedak do. Jadi mau buaya gedak no. Dengahin, dah mun saya dengahin. Nah, jerah balas. Mun lala gedak jelas. Nah, ya yang kena si Umar. Padahal ya dia wajib. Mun mele gedak sering apa? Mun gedak kampuk lapu anu penuhin. Po gedak ya cocok gedak. Lagu mulai gedak nengka dia doa apa? Penuhin maka ya terima gedak. Nah, seperti itulah bahasa Umar. Jadi sering maklum. Umar maklum dengan kondisi itu, maka dia bisa menerima.
walaupun seperti itu. Nah ini nasihat perkawinan lain ini. Nah itu maksudnya seperti itu ya. Bal yarkha basatul uzri. Nah, ini nasihat palak nih. Lagu mun menene ndek lawan lemak wong merari. Kembe ini dia datang ngaji musakar ya merari dia. Wa yuslihu ma tayakkana, dan memperbaiki apa yang ia yakini annahu khata'un, bahwasanya dia apa? Salah. Harus yakin, tapi kata-katanya tayakkan, dia yakin. Yakin itu gimana? Menurut yakin itu harus ada dalil-dalilnya yang membuat dia yakin. Ya. Tapi cocok orang yang